Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di subuh hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang menyegarkan ini, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman, hidayah dan taufik. Nikmat di mana kita semua masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk salat subuh berjamaah, dan kita bertafaqquh fid din. Dan ini semua adalah sebab yang insyaallah taala akan menjadi mudahnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Bukankah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat ya al-bardain. Al-bardain artinya di dua waktu sejuk, yaitu di waktu subuh dan waktu asar, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di antaranya adalah salat subuh ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ya ayat ke-78, ya ini ayat yang seringkali kita dengar dan kita baca. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, dan salat fajar, di sini kata Quran maksudnya adalah salat. Dan salat fajar atau salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat-malaikat hadir, ya. Dan juga mudah-mudahan kita semua dengan hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ini menjadi sebab bagi kita untuk dimudahkan bagi Allah masuk ke dalam jannahnya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya an-nasu mundu khuliqu, ya manusia semenjak mereka diciptakan, ya, dan kita dilahirkan di muka bumi ini, maka status kita, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, lam yazalu musafirin. Ya, kita statusnya adalah seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan di muka bumi ini. Artinya kita tidak tinggal di bumi ini untuk selamanya. Kita hanya sementara singgah, ya, melewati bumi ini.
Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan tidaklah ujung destinasi dari perjalanan kita kecuali hanya dua hal, hanya dua destinasi, imma ilal jannah atau imma ilan nar. Entah itu akan menuju ke neraka atau menuju ke surga. Dan kita tentunya orang-orang yang beriman, kita menginginkan agar tujuan akhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk di dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah keinginan setiap manusia, keinginan setiap orang-orang yang beriman, agar mereka bisa dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga kita tahu, untuk masuk ke dalam surga, kita nggak bisa cuman sekedar duduk-duduk, kemudian kita sekedar hanya menghayal dan mengharap, tanpa kita beramal, tanpa kita berikhtiar, tanpa kita berusaha. Karena itu makanya yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sekedar ilmu kita, tapi amal kita. Ya. Dan amal itulah yang akan menjadi sebab apakah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita atau tidak. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita ataukah tidak. Ya. Sehingga kita pun dengan sebab amal tersebut mendapatkan ridha dan rahmat Allah, dan kita ditempatkan ke dalam jannahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab baiknya seseorang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah ketika seseorang itu diberikan taufik untuk semangat belajar, tafaqquh fid din. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia semangat untuk belajar. Allah akan jadikan dia untuk tafaqquh fid din. Nah, mafhum mukhalafa, pemahaman berbalik dari hadis ini adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki baginya kebaikan, Allah enggak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, maka dijadikan dia tidak mau belajar. Maka Allah akan jadikan dia tidak mau tafaqquh fid din. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus tafaqquh fid din. Kita harus berusaha memahami agama ini. Islam itu bukan cuman sekedar agama. Islam itu adalah bukan cuman a way of life, itu dikatakan a way of life, tapi Islam itulah the way of life, satu-satunya jalan kehidupan yang benar. Agar seorang hamba, agar seorang manusia dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, maka tentunya perlu bimbingan, dan bimbingan itu ada di dalam Islam. Karena Islam inilah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, agama yang paling sempurna, agama yang paling paripurna. Semua bentuk masalah, muskilah, problematika, apapun itu di dalam kehidupan ini, maka tidak akan lepas daripada Islam. Ya, jadi apapun masalah Anda, apapun masalah yang ada di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam bangsa, di dunia ini, semua solusinya ada di dalam Islam. Karena apa? Islam ini adalah tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan apabila di dalam urusan-urusan yang tampak remeh dan kecil, Islam tidak luput darinya, seperti misalnya urusan-urusan yang bersifat private, tentang urusan kita tidur, tentang urusan kita di kamar mandi, itu diajarkan di dalam Islam. Maka tentunya urusan-urusan yang lebih besar lagi, urusan-urusan yang lebih banyak maslahatnya untuk masyarakat, untuk bangsa, maka tidak akan luput dari Islam. Karena itu siapa yang mau berpegang dengan Islam, maka niscaya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, juga termasuk di dalam urusan keluarga, juga termasuk di dalam urusan rumah tangga. Maka ini tidak akan luput dari Islam. Dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, makhluk sosial. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya kita makhluk yang lemah. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Rabb kita sempurna, Allah Al-Ahad, Allah Al-Wahid, Allah As-Samad. Allah tidak butuh dengan hambanya, Allah tidak butuh dengan makhluknya, dan Allah satu, Allah tunggal. Allah tidak butuh dengan pasangan, Allah tidak butuh dengan mitra, Allah tidak butuh dengan partner. Beda dengan kita. Kita manusia, kita lemah. Allah tahu dan Allah memang jadikan kita dhaif, kita fakir, kita miskin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla jadikan kita berpasang-pasangan. Karena kita butuh mitra, kita butuh partner, kita butuh pasangan. Kita butuh sahabat di dalam menjalani kehidupan dunia ini agar saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasangan, Bahkan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat nih bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga. Coba apa kurangnya surga? Darun Naim, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tapi Allah tahu bapak kita Adam alaihissalam meskipun ditempatkan di dalam surga, Allah tahu kebutuhan bapak kita dengan pasangan. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf 189. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam, bapak kita, Abul Bashar. Kemudian wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah ciptakan darinya pasangannya, yaitu ibunda Hawa. Apa tujuannya? Allah jelaskan tujuannya, liyaskuna ilaiha, agar bapak kita ini Nabiullah Adam alaihi salam merasa tenang dengannya, merasa tentram dengannya. Jadi Allah memberikan kita pasangan untuk menjadi tenang. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, agar kalian mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jadi manusia itu mengharapkan ketenangan, ketentraman, bisa hidup dengan damai. Nah, di antara cara untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, Allah berikan pasangan. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya esensi dan substansi dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian. Itu esensi daripada pernikahan. Jadi ketika kita menikah, yang dituju dari pernikahan itu kita hidup damai, kita hidup tenang, kita hidup tentram. Bukan malah banyak masalah, bukan malah kita menjadi gelisah, gundah gulana. Berarti ada masalah di dalam pernikahan kita. Kalau kita mencoba untuk menengok kenapa di dalam keluarga atau pernikahan kita setelah kita menikah, kita malah tidak damai, kita malah tidak tentram, kita malah tidak tenang. Itu biasanya nggak lepas dari dua sebab. Yang pertama, kita membangun pernikahan kita bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Karena bisa jadi nih ada di antara kita menikah karena udah usianya, disuruh orang tua, teman-teman udah pada menikah, masa aku nggak menikah? Atau alasan-alasan yang semisal. Jadi kita menikah cuma sekedar melihat situasi kondisi, atau kita disuruh, atau kita dipaksa, atau yang semisalnya. Padahal pernikahan itu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah dengan ibadah yang paling panjang di dalam pernikahan itu. Yang seharusnya kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian di dalam pernikahan itu. Jadi sebab utama kenapa pernikahan kita tidak damai, tidak tentram, karena kita tidak ikhlas karena Allah. Kita tidak membangun pernikahan kita itu karena Allah. Dan segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah tidak akan langgeng, tidak akan bermanfaat. Itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi segala sesuatu yang dilakukan
bukan karena Allah, ya, tidak lillah, maka dikatakan lam yadum wala yanfa, tidak akan langgeng dan tidak akan bermanfaat. Kemudian sebab yang kedua, taruhlah kita ikhlas karena Allah. Kita udah membangun pernikahan kita karena Allah. Tapi ternyata kita melaksanakan pernikahan kita tidak di atas dasar ilmu, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti, ya, athar, tidak mengikuti, ya, cara-cara yang dipraktekkan oleh orang-orang yang saleh dari para sahabat Nabi, tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan kata lain, kita tidak membangun keluarga kita, rumah tangga kita di atas dasar ilmu. Sesuatu yang tidak dibangun di atas dasar ilmu rapuh, gampang hancur. Karena seseorang, taruhlah dia ikhlas karena Allah, tapi dia nggak tahu caranya, nggak punya ilmunya, maka juga demikian, itu akan sia-sia. Karena itulah, apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan karena Allah dan kita lakukan di atas dasar ilmu, inilah yang akan menjadi sebab yang kita amalkan, yang kita praktekkan ini menjadi amalan yang langgeng, amalan yang bermanfaat insyaallah di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keluarga, ya, kita tahu keluarga ini sesuatu yang penting, ya. Allah jadikan kita manusia ini saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan yang paling jadi yang paling utama dari upaya saling bahu membahu ini itu ada pada keluarga. Dan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar seseorang atau agar hamba itu dia berusaha untuk menjaga dan memelihara, itu adalah keluarga setelah dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ini ayat yang seringkali kita dengar, yang bahkan juga kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Coba kita perhatikan ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman. Jadi ini seruan khitabnya untuk orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itulah yang mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dengan berbagai macam karunia dan kebaikan-kebaikan. Karena di antara bentuk perhatian Allah kepada manusia, terutama orang-orang beriman, diberikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu salah satu kaidah di dalam tarbiyah pendidikan. Dan itu menunjukkan perhatian. Karena apabila Anda perhatian dengan keluarga Anda pasti akan memberikan perintah ataupun larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menukilkan ucapan Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ayyutraka suda, ya, yaitu mereka dibiarkan begitu saja, ay alla yunha wa la yu'mar, yaitu tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan. Jadi apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, artinya dibiarkan tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan. Dengan kata lain, Allah memberikan perhatian kepada manusia, diberikan perintah dan larangan. Makanya Al-Quran tidak lepas dari perintah dan larangan. Dakwahnya para nabi dan rasul tidak lepas dari perintah dan larangan. Kalau kita benar-benar perhatian, kita akan memberikan perintah dan larangan. Makanya agama kita tegak di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu diantara pondasi di dalam, ya, dakwah termasuk pendidikan. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di At-Tahrim ayat 6 Allah berikan perintah. Apa perintah Allah? Allah memberikan perintah ku. Ya. Itu kata ku itu dari kata waqa. Wiqaya. Akar katanya sama dengan takwa sebenarnya. Ya. Artinya jagalah, lindungilah. Peliharalah, ya. Jadi Allah memberikan perintah untuk
menjaga, melindungi, memelihara. Wahai orang-orang beriman, jaga, pelihara, lindungi. Apa yang dilindungi pertama kali? Yang wajib kita lindungi pertama kali, yang wajib kita jaga pertama kali, anfusakum. Diri kalian, diri kita. Itu yang pertama kali. Jadi yang pertama kali wajib kita jaga diri kita. Ya, makanya kita wajib untuk nabda'u bi anfusina. Kita wajib untuk memulai dari diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Kenapa? Karena apabila kita bicara tentang konsep akrab fa akrab, yang paling dekat dengan diri kita, siapa yang paling dekat dengan diri kita? Siapa ya jamaah, menurut antum yang paling dekat dengan diri kita siapa? Hah? Siapa? Diri kita sendiri, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin bicara ini siapa sosok yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Diri kita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Artinya semua yang ada di dalam diri kita itu milik Allah. Kalau kita belajar kembali ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah taala itu berporos pada tiga hal utama. Pertama, ketika kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, artinya kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Rabb kita. Makna Rabb itu berporos pada tiga hal. Pertama, kita meyakini Allahu Khaliquna, Allah pencipta kita. Jadi kita diciptakan Allah. Semua yang ada di dalam diri kita ciptaan Allah, apapun itu. Yang kedua adalah Allahu Malikuna atau Malikuna dengan mim pendek atau mim panjang, sama saja. Maknanya mim panjang, Allah penguasa kita. Kalau mimnya pendek, Malik, Allah pemilik kita. Makanya tauhid rububiyah itu adalah juga kita mentauhidkan Allah fi mulkihi atau fi malikihi. Ya. Jadi fi mulkihi atau fi milkihi. Allah sebagai malik atau malik. Dan ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan kesempurnaan. Karena Allah ketika menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Manusia bisa jadi pemilik tapi tidak menguasai. Manusia bisa jadi penguasa tapi tidak memiliki. Ya. Di situ ada seorang gubernur misalnya. Dia berkuasa. Dia punya kekuasaan tapi belum tentu apa yang dia kuasai dia miliki. Misalnya gubernur di Jakarta, apakah semua Jakarta milik gubernur? Enggak. Mungkin dia berkuasa. Dia menguasai Jakarta tapi enggak memiliki semua yang ada di Jakarta. Ada seorang tuan tanah menguasai ya banyak tanah di Jakarta Selatan atau di Bintaro lah. Atau di Jombang sini dah. Tapi belum tentu dia menguasai. Artinya dia tetap harus tunduk dengan orang-orang yang berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah miliki Allah kuasai. Apa yang Allah kuasai Allah miliki. Karena Allah yang menciptakan. Ini sebenarnya di antara konsep mendasar kita ketika kita bicara juga tentang pendidikan. Karena ini akan mengajarkan kepada kita bahwasanya diri kita itu ciptaan Allah, diri kita milik Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mudabbir, Allah yang mengatur semuanya. Allah mengatur rezeki kita, Allah mengatur semuanya dari hidup mati kita, semuanya enggak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita memahami ya konsep rububiyah ini, kita yakin nih bahwasanya kita ini ciptaan Allah, milik Allah, di bawah kekuasaan Allah dan di bawah pengaturan Allah. Kita enggak akan lepas dari itu semua. Maka kita akan menjadi tenang. Kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu bisa menegakkan ya perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang ibu yang sempat bertanya ya, konsultasi. Dia punya anak SMP kelas 3 kalau nggak salah. Anaknya ini itu jadi ibu ini dia memang barusan belajar, barusan hijrah lah. Dia kesulitan untuk mendidik anak perempuannya. Anak perempuannya ini dia pengen mentato tubuhnya, badannya ditato, dilarang oleh si ibu ini. Kemudian ketika diingatkan, coba apa kata si anak perempuan tadi ini? Mah,
Ini badan-badan aku, ini tubuh-tubuh aku, biarin dong aku mau ngapa-ngapain. Si ibu ini bingung untuk menjawabnya. Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang liberalis, feminis dan yang semisalnya. Ya, this is my body. Ini tuh badanku, tubuhku. Aku bebas dong. Aku mau ngapa-ngapain badanku. Itu diantara argumentasi mereka. Ya, mau pakai baju, nggak pakai baju, mau ditato dan lain sebagainya. Menurut mereka itu adalah badannya, mau operasi plastik atau enggak. Ya, itu konsep dari orang-orang yang memang jauh dari agama. Ya. Nah, padahal ya jamaah sekalian, apabila anak kita dididik dari semenjak awal kehidupannya dengan tauhid, dia akan ngerti badan ini bukan milik kita. Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, titipan dari Allah. Makanya ada larangan-larangan merubah ciptaan Allah. Kayak nggak boleh mencukur alis, nggak boleh operasi plastik. Artinya kita nggak boleh merubah ciptaan Allah. Ini pemberian dari Allah. Misalnya ada seseorang ngelihat dia kurang puas dengan hidungnya. Hidungku kurang mancung, operasi plastik dia. Merubah ciptaan Allah, haram. Ya. Nah, anak yang dididik dengan konsep tauhid rububiyah dari semenjak awalnya, dia akan bersyukur. Karena dia yakin apa yang Allah tentukan untuk dirinya yang paling baik. Fi ahsani taqwim. Dia diciptakan dalam rupa, bentuk, struktur yang paling baik. Ya. Jadi dia akan bangga dalam hal positif ya dengan apa yang Allah berikan. Karena ketika Allah memberikan dia kulit yang tidak putih, hidung yang tidak mancung, mata yang tidak belok, rambut yang tidak lurus, itu semua ya tetap dia syukuri. Karena itu pemberian Allah untuknya. Karena tubuh kita di dunia ini hanyalah sekedar casing dan bisa menjadi ujian bagi kita. Karena kelak nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang masuk jannahnya Allah, maka dialah manusia-manusia yang paling indah. Ya, Allah akan jadikan semua makhluk yang masuk ke dalam surganya menjadi indah. Mungkin di dunia ada manusia-manusia punya standar, parameter, mengatakan ini enggak bagus, ini indah, ini jelek. Itu semua adalah yang ada di dunia. Allah enggak melihat dengan rupa, dengan bentuk. Ya, karena itu hanyalah sementara. Karena kelak seindah-indahnya kulit kita saat ini, itu akan bisa dimakan usia, akan keriput. Bahkan ketika kita mati pun juga akan hilang kulit ini, akan dimakan oleh ulat. Makanya Allah tidak pernah melihat tentang rupa dan bentuk. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amal. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Artinya ini menunjukkan kita perlu untuk memahami diri kita, mengenal diri kita. Dan kita harus tahu nih, diri kita itu ciptaan Allah. Maka orang-orang yang dia mengenali dirinya adalah ciptaan Allah, maka dia akan menjaga dirinya agar dirinya tidak jatuh di tempat-tempat hina, agar dirinya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang dapat membuat dia binasa. Berarti dia perlu menjaga dirinya. Seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya, maka dia lebih sulit lagi untuk menjaga orang lain. Ya, termasuk itu istri dan keluarganya. Karena kita konsepnya tidak seperti lilin. Lilin taruhlah memang dia memberikan cahaya, tapi dia membakar dan menghabisi badannya sendiri. Ya. Jadi kita perlu untuk menjaga diri kita, karena diri kita milik Allah yang harus kita jaga. Makanya di antara etika yang dijelaskan oleh para ulama, ketika kita berdoa ya jamaah, kita doa nih, minta kepada Allah kebaikan, maka jangan haramkan kebaikan itu untuk diri kita yang pertama kali. Makanya di antara bentuk doa yang diajarkan, misalnya kita memohon ampunan untuk orang tua kita. Nah, doanya gimana? Robbi ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kenapa kok enggak langsung ya Allah ampuni kedua orang tuaku? Karena kita juga butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juga lebih butuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita butuh ampunan, dan itu bermanfaat ketika kita mendoakan mereka. Istighfar kita itu dapat bermanfaat bagi mereka, dapat meningkatkan derajat mereka bahkan di jannah. Tapi juga kita butuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga enggak boleh meninggalkan kebaikan-kebaikan yang kita minta kepada Allah untuk diri kita. Kita butuh maghfirah Allah, butuh kasih sayang Allah.
kita butuh hidayah Allah. Makanya kita minta untuk diri kita terlebih dahulu, kemudian untuk orang-orang yang kita sayangi. Jangan pernah kita meninggalkan ya upaya kita untuk menjaga diri kita. Kita harus sayang dengan diri kita. Kita harus cinta dengan diri kita. Kecintaan kita kepada diri itu bukan narsis. Beda. Narsis itu bukan orang yang mencintai diri, tapi orang-orang yang maghrur binafsihi, yang dia tertipu dengan dirinya. Seperti Fir'aun alaihi la'natullah. Itu orang-orang yang tertipu dengan diri, bukan mencintai diri. Karena orang yang mencintai diri, dia akan berusaha menjaga dirinya dan memelihara dirinya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menempatkan dirinya dekat dengan Allah. Dia ingin menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mulia. Enggak mau dirinya berada di tempat yang hina. Dia tahu tempat yang mulia di antaranya masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Maka orang yang menjaga, memelihara dan mencintai dirinya, pengen dirinya tuh berada di tempat-tempat yang mulia. Dia bawa dirinya ke masjid. Untuk bisa apa? Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu adalah kemuliaan. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu dikatakan sebagai orang-orang yang apa? Man zalama nafsahu. Orang-orang yang menganiaya dirinya. Ya, orang-orang yang menzalimi dirinya. Itu orang-orang yang bermaksiat. Karena itulah ketika kita mengawali dengan memperbaiki diri kita, maka ini langkah awal Allah akan berikan kemudahan untuk memperbaiki orang-orang yang dekat dengan kita. Baru setelah itu wa ahlikum, dan keluargamu. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, adibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Ya. Dan juga kata para ulama-ulama salaf seperti Imam Mujahid, ya, di antara maknanya adalah apa? Ta'muruhum ya bi taatillah. Perintahkan mereka untuk menaati Allah. Ya, wa tanhahum, dan cegah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Ada perintah, ada larangan. Jadi itu bentuk perhatian kita. Pertama kali kaidahnya, awali dulu dengan diri kita, kemudian akrab fa akrab, keluarga kita yang paling dekat dengan kita. Coba kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama kali beliau dakwai itu bukan orang lain tapi keluarganya. Makanya ya, manusia yang pertama kali masuk Islam secara mutlak ya setelah Rasulullah, siapa Pak? Hah? Siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum Abu Bakar, Khadijah yang beriman dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau. Ya. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membersamai, mendampingi, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibunda Khadijah. Kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, manusia-manusia yang pertama kali masuk Islam itu adalah orang-orang yang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Nabi. Contoh misalnya selain Khadijah adalah siapa? Putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Sayyiduna Ali itu dititipkan oleh Abu Thalib, ayahnya, pamannya Nabi, ke rumahnya Rasulullah. Karena Abu Thalib saat itu sedang susah beliau hidupnya. Akhirnya dititipkan di Rasulullah, tinggal di rumah Rasulullah. Jadi Sayyiduna Ali itu tinggal di rumahnya Rasulullah. Anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Nabi SAW itu punya mantan budak, ya, yang bernama siapa? Zaid bin Harithah. Ya, bahkan saking dekatnya dengan Nabi itu sampai dikatakan sebagai anak angkatnya Nabi SAW. Dahulu sempat dipanggil Zaid bin Muhammad, cuman akhirnya ya dikoreksi. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengadopsi anak, kemudian menyandarkan anak kepada yang bukan ayah biologisnya. Ya, Zaid bin Harithah itu juga diantara yang masuk Islam. Baru kemudian orang-orang dekatnya Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mulai berdakwah terang-terangan, ya, Allah mengatakan apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin.
Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada ashirataka, keluargamu al-aqrabin yang paling dekat. Disuruh dari mulai keluarga yang paling dekat. Bukan langsung dakwah ke ke kabilah-kabilah yang lain, enggak. Dari keluarga dulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang perintah salat, Allah perintahkan kepada nabi kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah wahai Muhammad kepada keluargamu untuk salat. Ya. Jadi apa? Jadi yang diperintahkan pertama kali adalah siapa? Keluarga. Ya, wastabir 'alaiha. Bahkan Allah ketika memuji Nabi Ismail alaihissalam, ya, seorang nabi yang istimewa, seorang anak yang luar biasa, solehnya, ya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dialah, ya, itu senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat. Itu di dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata kana diikuti dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan mudawamah. Artinya kesinambungan, continue, bukan sesekali dua kali, tapi selalu berulang-ulang. Beliau senantiasa mengajak keluarganya untuk salat. Jadi yang difokuskan pertama kali setelah diri kita adalah keluarga. Nah, oleh karena itulah keluarga ini adalah sesuatu yang paling istimewa bagi kita. Terutama hubungan antara suami dan istri dan hubungan antara orang tua dengan anak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara tentang pasangan nih antara suami dan istri, itu di dalam Al-Qur'an istri seringkali disebut dengan sahibah. Ya. Disebut dengan sahibah. Selain disebut dengan kata azwaj atau zauj ya, juga seringkali disebut dengan kata sahibah. Ya. Contohnya misalnya surat Abasa, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika itu seseorang berlari menjauh, ya. Dari siapa? Dari saudaranya, ya. Dan dari ibu bapaknya, dan dari istri dan anaknya. Allah menyebutkan istri sebagai sahibah. Kata sahibah, sahib, itu di dalamnya ada unsur musahabah. Musahabah itu di dalamnya ada yang namanya mulazamah, murafaqah, ya. Ada yang namanya mulazamah, artinya selalu membersamai, mendampingi, ya. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngomong tentang sosok yang paling sering mendampingi dan membersamai kita, itu pasangan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dengan begitu indahnya di dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalau kita bicara pakaian, ya, coba kita di dalam keseharian kita, yang paling dekat dengan diri kita itu apa? Yang selalu melekat dengan diri kita, pakaian. Antum lebih sering berpakaian atau enggak berpakaian? Kita lebih sering berpakaian. Kita enggak berpakaian paling cuman ketika mandi, dan mandi pun juga enggak sampai 1 jam kan. Tapi selepas itu kita selalu berpakaian, apapun pakaian kita. Dan Allah menggambarkan pasangan kita itu seperti pakaian. Dan pakaian ini adalah sesuatu yang paling dekat dan melekat dengan diri kita di dalam keseharian kita. Itu diibaratkan pasangan kita, suami atau istri kita. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kedekatan, adanya intimasi. Apa fungsi pakaiannya jamaah? Fungsinya diantaranya untuk melindungi, menutupi aurat, menutupi aib. Suami dan istri itu harus saling melindungi dan saling menutupi, bukan membongkar aib. Bukan saling mengoyak-ngoyak, enggak. Jadi Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri itu dengan begitu indahnya, ibarat pakaian. Yang pakaian itu diantara fungsinya melindungi, menjaga, menghias, memperindah, bukan malah dijadikan malah semakin jelek. Nah, jadi suami istri itu
adalah saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dan di dalam Islam, laki-laki dan wanita itu nggak sama, ya, tidak sama, tidak setara. Konsep yang menyetarakan laki-laki dan wanita itu konsep yang keliru, konsep yang tidak berasal dari Rabbul Alamin, konsep yang berasal dari pemikiran manusia yang berangkat bahwasanya wanita itu inferior sehingga perlu disetarakan. Karena sesuatu, ya, mereka ingin setarakan karena dia nganggap yang satu ini lebih rendah. Islam tidak merendahkan wanita. Islam memuliakan wanita. Islam mengistimewakan wanita. Wanita itu di semua fase kehidupannya di dalam Islam itu mulia. Wanita menjadi anak-anak. Alhamdulillah ketika di zaman itu dan di zaman sebelumnya wanita dianggap aib, wanita dianggap hina dan lain sebagainya, Islam datang memuliakan wanita. Di dalam Islam, ketika Anda dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, itu karunia yang besar, nikmat yang besar. Karena anak perempuan, kata Syekh, ya, Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, itu bisa menjadi jimaini bagi Anda. 2 huruf jim. Pertama junnah, pelindung dari neraka. Karena kata Nabi SAW, al-banat, anak-anak perempuan itu bisa menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kemudian jannah, sebab orang tuanya masuk ke jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada lagi riwayat yang lain, ya, yaitu orang tua yang Allah, ya, karuniakan dan Allah uji dengan anak-anak perempuan kemudian dididik dengan baik, ya, maka di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa huwa kahataini, aku dan dia seperti 2 jariku ini. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak kepingin, ya jamaah, dibangkitkan dekat dengan Nabi? Pernah, ya jamaah sekalian, ada seorang salaf ketika ditanya, kenapa engkau ingin masuk surga? Dan dia menjawab, ya, li'anna fiha habibi, karena di dalam surga ada kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya ingin dong berdekatan dengan orang-orang yang kita cintai, di antaranya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Siapa yang enggak kepingin dibangkitkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bisa dimiliki bagi orang tua. Orang tua ini privilege yang Allah berikan kepada orang tua, yang Allah berikan anak perempuan. Dan tidak disebutkan untuk anak laki-laki. Meskipun anak perempuan dan anak laki-laki punya keistimewaan masing-masing. Di dalam surat Asy-Syura ayat 39 atau ayat 9 ya. Ya. 39 sepertinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Milik Allah lah semua kerajaan langit dan di bumi, dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah berikan karunia, yahabu, Allah berikan hadiah, hibah. Yang namanya hibah itu pemberian tanpa balasan, tanpa imbalan. Itu Allah berikan. Allah memberikan karunia, Allah memberikan hadiah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, inathan, anak-anak perempuan. Pertama kali yang disebut oleh Allah siapa? Anak perempuan. Ya, baru kemudian wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kata para ulama, ya ahli tafsir, ketika disebutkan pertama kali anak perempuan, ini menunjukkan takriman lahunna, pemuliaan bagi mereka. Mereka mulia, makanya mereka disebutkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum anak laki-laki. Istimewa anak perempuan. Ya, istimewa. Tapi anak laki-laki juga ada istimewanya. Karena Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini begitu luar biasanya, Allah sebutkan anak perempuan dalam bentuk nakirah, inathan. Nakirah itu indefinitif. Di dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah itu biasanya kata benda
ya diawali dengan alif lam. Misal contoh, al-kitabu dengan kitabun. Kitabun itu nakirah, biasanya diakhiri dengan tanwin. Kalau ma'rifah itu ada alif lam. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata artikel the. The book dengan books itu beda. Yang books itu indefinitif, the book definitif. Ya. Makanya kalau dikatakan kitabun sama al-kitab itu beda. Kitabun tahu buku, tapi kita nggak tahu buku yang mana. Kalau al-kitab kita udah tahu itu buku yang mana. Karena udah definitif. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan anak perempuan nakirah, inathan. Anak laki-laki dengan alif lam, az-zukurah. Anak laki-laki az-zukur. Ma'rifah. Sesuatu yang ma'rifah itu lebih ya punya ikhtisas, lebih punya keistimewaan daripada yang nakirah. Di ayat ini Allah menyebutkan ada keistimewaan anak laki-laki, ada keistimewaan anak perempuan. Anak perempuan disebutkan duluan. Anak laki-laki meskipun disebutkan belakangan, tapi dalam bentuk ma'rifah. Itu istimewanya Al-Quranul Karim. Makanya ibundanya Maryam alaihissalam disebutkan oleh para ulama namanya Hannah. Ketika beliau menazarkan anak yang ada di dalam perutnya untuk menjadi muharrar, yang akan berbakti dan mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Tapi ketika beliau melahirkan, beliau nggak menyangka ternyata anaknya perempuan. Makanya ketika baru melahirkan, beliau mengatakan, Ya Rabbi inni wada'tuhal untha. Wahai Rabbku, aku ternyata melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh ibunda Hannah ini. Kemudian dikatakan, walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah anak laki-laki itu sama dengan anak perempuan. Artinya di dalam konsep pendidikan, ya itu anak laki-laki dan anak perempuan itu nggak sama. Ya, dan ibunda Hannah, ibunya Maryam ya, alaihi wassalam, ketika melihat ternyata anaknya perempuan, beliau bukan protes. Beliau hanya saja tidak mengira anak yang akan dinazarkan menjadi muharrar itu ternyata perempuan. Kenapa? Karena beliau tahu laki-laki dan perempuan berbeda. Ada waktu-waktunya perempuan itu libur dari ibadah ketika dia lagi haid atau lagi menstruasi. Sementara laki-laki nggak ada waktunya libur dari sholat. Itu diantara kurangnya wanita dari sisi agamanya. Dan Allah menciptakan kekurangan ini bukan untuk menghinakan, tidak. Bukan untuk merendahkan. Ya. Dan laki-laki dan wanita itu beda, nggak sama, nggak bisa disetarakan. Dan wanita di fase kehidupannya itu semuanya istimewa. Wanita ketika menjadi istri, itu Allah berikan privilege tidak Allah berikan kepada suami. Kata Nabi SAW, Sallatul mar'atu khamsaha. Ya. Apabila wanita salat 5 waktu. Ya, kemudian wasamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kalau dia lagi haid, dia qadha, maka dia tetap berpuasa sebulan penuh. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kesuciannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya. Ini yang paling berat bagi wanita, menaati antum nih, para suami nih. Karena antum ujian yang paling besar buat wanita. Ya, ketika mereka diperintahkan untuk menaati suami, itu berat. Mereka lebih mudah untuk sholat, mereka lebih mudah untuk berpuasa, bahkan juga ya mudah bagi mereka untuk menjaga kesuciannya. Tapi menaati kita suami itu berat buat mereka. Ya. Karena yang keempat ini yang paling berat nih. Wa ata'at zaujaha, menaati suaminya. Maka kilalah dikatakan kepada wanita tersebut di hari kiamat, ya, udkhuli min abwabil jannah masya'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itu enggak ada buat kita. Allah menciptakan surga dengan 8 pintu. Tiap pintu itu ada kekhususannya. Bab royan untuk yang berpuasa, ada bab sedekah untuk yang bersedekah, ada pintu bab untuk orang-orang yang berbakti pada orang tua dan seterusnya. Wanita ini diizinkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Itu privilege yang diberikan kepada wanita. Istimewa wanita. Termasuk ketika menjadi ibu. Ya, Nabi SAW itu sampai menyebutkan ummuka 3 kali, ya, baru kemudian summa abuka.
Karena Allah jadikan wanita sebagai ibu itu istimewa, punya kemuliaan. Makanya ketika Allah berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, Allah selalu menyebutkan tentang kekhususan ibu. Misalnya dalam surat Luqman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan ibu secara khusus. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibu mengandung semakin lama semakin berat. Disebutkan Allah secara khusus ibu, enggak disebutkan tentang ayah. Makanya Nabi menyebutkan ummuka 3 kali. Ibu itu punya, ya, keistimewaan. Ya. Nah, tapi Anda wahai para suami, Anda wahai para ayah, Allah jadikan Anda sebagai qawam, pemimpin. Ya. Jadi Allah jadikan Anda sebagai pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya secara feature, secara penampilan, secara fisik Allah jadikan Anda lebih kuat. Massa otot Anda lebih besar, densitas tulang Anda lebih berat daripada perempuan. Allah jadikan Anda secara alami dari fisik itu Anda lebih kuat. Kenapa? Karena Allah jadikan laki-laki itu fungsi utamanya di tengah keluarga sebagai protektor, pelindung. Tugas kita melindungi keluarga kita. Makanya yang diseru pertama kali, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu adalah kaum laki-laki. Ya. Karena tugas kita adalah untuk melindungi keluarga kita, menjaga mereka, memelihara mereka dari bahaya-bahaya atau madarat di dunia terlebih di akhirat. Tugasnya laki-laki. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri kita. Istri nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang suaminya. Istri Anda nggak sholat, Anda dimintai pertanggungjawaban. Bukan dosa istri ditanggung Anda, nggak ada di dalam Islam itu pertanggungan dosa, nggak ada. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah sudah kita ingatkan istri kita ketika dia nggak sholat, ketika dia nggak berhijab, ketika dia melakukan maksiat? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan wanita. Wanita nggak akan ditanya tentang suaminya, tapi dia akan ditanya tentang anaknya. Kita ditanya tentang istri dan anak, tanggung jawab kita lebih besar. Ya. Dan Allah ketika memberikan tanggung jawab udah diiringi dengan kemampuan, istita'ah. Karena itu jangan ada punya anggapan enak ya jadi perempuan kalau gitu, jangan. Karena ini sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, berikan. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang barat sekarang yang sedang bingung dengan gender. Aku ini laki-laki, bertubuh laki-laki, tapi sebenarnya jiwaku perempuan. Ya, itu orang-orang bingung saat ini yang ada di barat mereka itu. Mereka bingung dengan gender sekarang ini. Ya jamaah sekalian, kalau antum lihat di luar negeri sekarang di barat, mereka sedang mengalami yang namanya pembusukan sosial. Ya, itu social decay. Ya, kenapa dikatakan pembusukan sosial? Karena mereka bingung dengan diri mereka sendiri. Jadi menurut mereka gender itu istilah yang fluid, yang encer. Artinya antum kalau mengidentifikasi diri antum, aku perempuan, berarti harus dihormati, berarti antum perempuan yang laki-laki ini. Demikian pula dengan perempuan, kalau dia mengaku dirinya laki-laki, ya laki-laki. Karena menurut mereka gender itu adalah ya konstruksi sosial. Jadi yang dibangun di atas pengakuan dan pengidentifikasian. Dan sekarang itu ya sudah lebih dari 100 gender. Ya, 100 gender. Kita cuma mengakui 2, laki dan perempuan, nggak ada gender ketiga, nggak ada. Mereka itu sudah mengakui 100 gender. Mungkin ada di antara antum yang daftar Facebook saat ini, itu sudah ada lebih dari 60 gender. Ya. Ketika antum mau daftar, male, female, cis male, cis female, binary dan seterusnya. Ya, itu semua kenapa? Karena mereka bingung, ya. Mereka nggak ngerti tentang tujuan hidupnya, nggak ngerti tentang konsep dirinya. Dan mereka, ya makanya dikatakan memang ya lebih sesat daripada al-an'am, hewan ternak. Alhamdulillah ya jamaah sekalian, Allah berikan kita hidayah taufik di atas Islam, sehingga kita bisa berpegangan dan berpedoman, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berakal sehat, ya. Itu tidak lepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya.
Jadi ya, kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan yang pertama kali harus kita fokuskan adalah keluarga kita. Bahkan para nabi dan para rasul, mereka juga fokus dulu kepada keluarganya sebelum kepada yang lain. Nah juga sama, kita pun juga harus fokus kepada ya keluarga kita. Dan Allah jadikan hubungan suami istri itu istimewa. Makanya ya, istri seringkali disebut dengan sahibah. Ya, dengan apa namanya? Jadi ada musahabah di situ, yaitu pembersamaan, bersahabat. Karena sejatinya ya jamaah, seorang laki-laki itu harus bisa menempatkan istrinya di tempat yang tepat. Secara asal dia tempatkan istrinya itu di sampingnya. Mau tidur, taruh di sampingnya. Ya. Jadi dia letakkan di sampingnya. Coba Anda perhatikan ya, bagaimana Islam dan bahasa Islam itu, bahasa Arab itu sangat memuliakan wanita. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita seringkali menyebut ibu rumah tangga, ya enggak? Kalau di dalam bahasa Inggris kita seringkali menyebut apa? Housewife. Ya. Istrinya apa, rumah. Housewife. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Apa namanya? Robatul manzil. Ya? Apa namanya? Robatul bait. Artinya ratunya rumah. Di dalam Islam, istri itu dianggap ratu di dalam rumah. Artinya di situ dia mendampingi raja. Rajanya adalah suami. Bukan dianggap sebagai khadim. Bukan dianggap sebagai apa namanya? Pelayan. Bukan itu khadimah, bukan. Wanita itu tidak dianggap sebagai pelayan. Meskipun wanita apabila melayani suaminya itu dapat pahala yang berlimpah. Tapi secara asal, ya, wanita itu tidak dijadikan sebagai khadimah, sebagai pelayan. Ya, tapi sebagai ratu di dalam rumah. Ya, itulah bagaimana Islam begitu indahnya menempatkan wanita atau istri. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konsep di dalam rumah seperti berbenah, bersih dan lain sebagainya, itu bukan tugas utamanya istri, bukan. Ya. Dan itu juga bukan artinya istri itu punya kewajiban untuk itu tadi melakukan apa, bersih-bersih, benah-benah. Itu memang bagian dari ketaatan ya istri apabila diperintah oleh suami ya. Tapi jangan sampai kita apa namanya dijebak oleh konsep yang keliru. Bahwasanya itu tugasnya wanita, laki-laki itu cuman kerja di luar rumah. Laki-laki tidak melakukan hal-hal yang bersifat domestik. Itu keliru. Karena hal-hal yang bersifat domestik di dalam rumah seperti ya cuci piring, nyapu, ngepel, itu juga nggak lepas daripada tugas kita sebagai laki-laki. Karena kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah, pertama nafkah makan kepada istri. Makan ya itu ada di dalam bab fikih ya, dijelaskan oleh para ulama ya, itu bahkan seharusnya yang sudah matang. Artinya kalau udah matang berarti kita menyediakan makanan yang sudah siap untuk disantap. Asalnya demikian. Tapi ya memang apa namanya, ya kita nggak bisa selalu ini ya, maksudnya melihat dalam kondisi ideal ya. Jadi kita kasih bahan makanan, istri yang masak ya. Bukan artinya ketika suami masak berarti ini suami kehilangan apa namanya marwahnya, tidak. Boleh-boleh aja suami masak ya. Jadi istri boleh masak, suami boleh masak. Dan ketika Anda melakukannya itu semua, insya Allah dapat pahala asalkan niatnya karena Allah. Kemudian ketika Anda berikan rumah, ya, ketika Anda kasih rumah itu juga seharusnya rumah yang sudah siap untuk dihuni, ya. Jadi istri bisa apa namanya bisa hidup dengan nyaman dan tenang, ya. Dan ya siap dihuni itu seharusnya udah dalam kondisi bersih dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu makanya di sini perlu adanya ta'awun, kerjasama, berbagi tugas. Kemudian Anda berikan pakaian. Anda berikan pakaian kan bukan Anda kasih kain kan, tapi pakaian yang sudah jadi, yang bisa dipakai, yang bisa kenakan. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini, ada sebagian konsep yang berangkat dari budaya patriarki. Seakan-akan bahwasanya urusan rumah tangga domestik itu urusan perempuan. Itu keliru. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumahnya, apa kata Ibunda Aisyah? Kana fi mihnati ahlihi. Beliau itu ya biasa melakukan pekerjaan keluarganya, ya. Beliau ngesol sepatu sendiri, ya.
beliau menjahit bajunya yang bolong sendiri. Artinya ini bukan pekerjaan perempuan, pekerjaan domestik itu. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa ketika nyapu, ngepel, wah kasihan banget nih jadi bapak rumah tangga atau yang semisalnya. Ya, bukan, itu adalah di antara upaya kita untuk apa? Saling mengisi, saling bertanggung jawab. Ya. Jadi ada budaya-budaya patriarki yang perlu kita luruskan, itu menganggap bahwasanya itu urusan perempuan. Ya. Jadi urusan rumah urusan perempuan. Itu suatu hal yang tidak tepat karena kita adalah raja di rumah tersebut, kita bertanggung jawab tentang ya semua yang ada di rumah tersebut, termasuk ketertibannya dan termasuk kebersihannya. Jadi kalau kita ngelihat kotor, jangan cuma nyuruh-nyuruh. Misalnya istri kita sedang repot dengan urusan lain, lagi ngurusin anak, maka kita yang bersihkan. Ya, atau kalau kita juga repot dan sibuk, boleh sebenarnya kita pakai asisten rumah tangga. Itu juga suatu hal yang dibolehkan. Nah, jadi intinya yang saya sampaikan di sini bukan dalam rangka untuk apa ya. Jadi ini mohon maaf ya, jangan disalahpahami ya, khususnya ibu-ibu nih. Kadang-kadang nanti ada kesalahpahaman pulang di rumah, tuh dengerin tuh, ya nyapu sekarang gitu. Jadi malah melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik terhadap suami, merintah suami, jangan, ya. Tetap harus berbuat baik. Suami berbuat baik, istri tetap juga harus berbuat baik terhadap suami. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini saling bekerja sama, ya, saling menopang, saling bahu-membahu. Karena kita menghadapi gelombang kehidupan dunia ini yang berat, yang nggak mudah. Ya, makanya Allah jadikan kita punya pasangan, Allah jadikan kita punya keluarga, agar kita bisa menghadapinya bersama-sama bareng-bareng. Insya Allah Taala dengan bareng-bareng, ya, semua gelombang kehidupan itu akan bisa kita lalui dengan cara yang baik, insya Allah Taala. Karenanya fokus kita adalah kepada keluarga, ya, dahulu, ya, setelah kita ya memperhatikan diri kita. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pendidikan keluarga, yaitu tadi tujuannya adalah agar kita sekeluarga bisa selamat di dunia, selamat dari neraka dan masuk surga bersama-sama. Karena kita kepingin pertemuan dan perhimpunan kita di dunia itu langgeng. Bukan hanya bertemu di dunia kemudian kita berpisah dan porak-poranda di akhirat, tapi kita juga ingin bertemu di dunia dan juga Allah pertemukan kita juga di akhirat, yaitu di dalam jannahnya. Dan itu semua tentunya butuh upaya, butuh ikhtiar. Ikhtiar kita nggak lepas dari ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kita terus belajar dan kita mempraktekkan, belajar dan mempraktekkan, kemudian kita bersabar. Ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Karena sudah pukul 6 lewat. Berikutnya selesai atau tanya jawab? Oh, baik. Ya Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya terkait dengan itu juga ada bahasa lain, urf, kebiasaan dalam satu lingkungan masyarakat. Mungkin kebiasaan dengan dua kaidah yang saya ingin kaitkan. Kaidah yang pertama adalah laki berkewajiban di luar, dan kaidah yang kedua adalah wanita di dalam. Mungkin ya itu sudah umum juga. Mungkin antara penjelasan seperti yang sampaikan tadi, untuk tidak jadi salah ini hanya kebiasaan dan kewajiban, betul ya, kewajiban totalitas adalah kewajiban laki-laki. Mungkin itu. Nah, Thayyib ya, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya tidak tanakut ya, tidak kontradiksi ya. Artinya begini. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya wanita itu sahibah, kita adalah sahibnya perempuan, ya kita adalah sahibnya istri, dan istri adalah sahibah kita ya. Itu bukan artinya dalam artian itu mitra yang sama, artinya yang setara. Karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, wanita dan laki-laki itu tidak sama, tidak setara. Tidak setara bukan artinya yang satu lebih hina, lebih rendah, tidak.
Tidak setara artinya masing-masing punya keistimewaan. Karena punya keistimewaan, masing-masing punya peran tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena itu ya, ini suatu hal yang keliru ya. Itu sampai-sampai disebutkan sebagai social eclipse ya, gerhana sosial, gerhana keluarga. Kita tahu ya, ketika terjadi gerhana, entah itu matahari atau gerhana bulan, ketika bulan ya, matahari dan bumi atau bulan, matahari dan bumi itu ada pada satu garis lurus, sehingga terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, itu akan menghilangkan pengaruh dari bulan dan matahari itu sendiri. Artinya ketika terjadi gerhana, itu pengaruh bulan berkurang, pengaruh matahari berkurang, sehingga dunia itu bumi itu gelap. Ya. Ini cuman ini aja gambaran. Ini menunjukkan makna bahwasanya apabila seorang istri berusaha untuk mengambil tugasnya seorang suami, demikian pula sebaliknya, suami berusaha mengambil tugasnya seorang istri, ya, itu akan mengalami yang namanya gerhana keluarga, gerhana sosial, kehilangan fungsi dan peran daripada suami atau istri. Artinya suami dan istri itu punya peran, tanggung jawab dan tugas masing-masing. Allah jadikan kita laki-laki secara fisik lebih kuat. Karenanya Allah berikan kita bertanggung jawab sebagai al-mu'il, yang berkewajiban untuk menyediakan dan menafkahi keluarga kita. Enggak dengan wanita. Wanita enggak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Karenanya kita didesain untuk untuk bekerja. Bekerja kita laki-laki bukan di dalam rumah, tentunya di luar rumah. Ya syukur-syukur kalau ada yang kerja online di dalam rumah. Tapi secara asal kita didesain bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Nah, tapi jangan sampai kita punya kesalahan di dalam memahami tugasku cuman mencari nafkah. Kita punya kewajiban mencari nafkah. Itu kewajiban, salah satu kewajiban kita. Tapi selain mencari nafkah, kita juga punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak kita. Artinya kita juga punya kewajiban-kewajiban lain. Jangan sampai ya, karena satu kewajiban kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ini yang saya maksudkan. Artinya memang yang berkewajiban untuk mencari nafkah, bekerja di luar rumah suami. Ya. Dan urf yang dimaksud apabila suami yang bekerja di luar rumah, istri yang berada di dalam rumah, benar. Karena tempat paling utama bagi wanita itu diakui di dalam agama kita, di dalam rumahnya. Itu tempat yang paling istimewa, tempat yang paling utama. Bahkan hijabnya pertama wanita rumah. Makanya ketika keluar rumah harus pakai hijab kain, pakaian. Karena ketika wanita di dalam rumah, dia boleh melepas hijabnya. Ya, kecuali kalau di dalam rumah ada orang-orang yang bukan mahramnya, dan itu pun harus izin dengan suaminya, ya. Nah, jadi ya meskipun dikatakan sebagai sahibah, mitra, partner, artinya kita bermitra itu mengisi peran masing-masing. Kita mengisi tanggung jawab masing-masing. Tidak saling merebut, tidak saling mengambil tanggung jawab dan peran masing-masing. Karena suami punya peran, punya tanggung jawab, istri juga punya peran dan punya tanggung jawab. Jadi masing-masing sudah ada itunya, Pak. Sudah ada sudah ada bagiannya. Jadi sebenarnya tidak Jadi mungkin ini sebagai ini saja, sebagai bayan penjelas supaya tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman mungkin ya, atau mungkin yang kurang jelas. Mudah-mudahan bisa Pak, paham ya, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan dari kertas nih. Wah, panjang-panjang nih. Bagaimana cara menyembuhkan luka pengasuhan dari seorang anak remaja yang karena kejahilan orang tuanya dahulu dalam mendidiknya, di masa kecil mungkin ada hal-hal yang kurang tepat dalam mendidiknya, misalnya pernah memarahinya dan sebagainya. Baik. Jadi ini harus dilihat ya. Yang pertama ini yang bertanya, apakah anak yang sedang mengalami luka pengasuhan atau orang tua yang melakukan hal ini, ya. Karena apabila ini kita sebagai korban, misalnya kita memiliki orang tua yang mohon maaf ya, ini ujian dari Allah memang, orang tua yang kurang baik ya, orang tua yang suka menyakiti ucapannya dan yang semisalnya, ada orang tua seperti ini ya. Jika Anda sebagai anak kemudian Anda sadar nih, Allah berikan Anda taufik, Anda ngaji, Anda belajar ya, Anda tahu bahwasanya Anda ini sedang mengalami trauma
ada sesuatu yang sakit dari diri Anda. Karena yang namanya trauma itu bukan cuman bagian fisik ya. Artinya kita kena pukul, ada memar, itu kelihatan. Tapi seringkali yang nggak kelihatan yaitu ketika jiwa kita, hati kita itu tersakiti, itu kita kadang-kadang tidak begitu memberikan perhatian. Padahal itu nggak kalah bahayanya, bahkan jauh lebih bahaya apabila itu diabaikan. Karena itu apabila Anda menjadi korban ya kekerasan dari orang tua, apa yang Anda lakukan? Ya, yang pertama adalah ya ketika Anda sudah ngaji, Anda sudah belajar, itu bagian dari ujian Allah. Dan ujian Allah itu harus dihadapi pertama kali dengan sabar. Itu wajib. Sabar. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi dari sabar adalah apa? Ridho. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Karena di balik ujian Allah itu pasti mengandung banyak kebaikan. Karena ketika Allah menguji kita, sejatinya Allah menghendaki kebaikan. Allah menginginkan kita semakin dekat dengan dirinya. Allah ingin menjadikan kita semakin tangguh, semakin tegar, semakin kuat. Itu dengan ujian. Ya. Nah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, bersyukur kepada Allah. Terus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita diuji oleh Allah, kita sadar di balik ujian itu ternyata banyak hikmah, banyak pelajaran, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya ucapan seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia diuji dengan suatu hal yang enggak baik, maka dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Maka belajar untuk menerima, ini bagian dari takdir Allah. Artinya sesuatu yang sudah terjadi, maka sesuatu itu udah enggak bisa diubah lagi. Karena udah menjadi masa lalu. Karenanya kita jangan tenggelam ke dalam ya hal-hal yang sudah tidak bisa kita ubah. Sekarang Allah berikan kita kesempatan di hari ini dan esok. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Tanpa melihat bagaimana kondisi orang tua kita. Ujian lagi. Kita diuji oleh Allah. Kita lebih mendahulukan mana ini? Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua atau lebih mendahulukan perasaan kita, emosi kita, kejengkelan kita, marahnya kita, sebelnya kita? Mana yang akan kita dahulukan? Kita tahu ya, orang tua kita menyakiti kita, kita sebel, kita kesel, kita sedih, kita marah. Tapi di sisi lain kita belajar, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Hatta mereka kafir, hatta mereka musyrik. Tetap berbuat baik. Ya, surat Luqman ayat 15 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu itu jahadaka, memaksa kamu, bukan cuma nyuruh, maksa ini. Jahada itu artinya memaksa untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Artinya di dalam perkara-perkara yang maksiat, yang buruk, kita nggak boleh menaati. Itu bukan artinya kita tidak berbakti, bukan. Kita diperintahkan tidak menaati. Tapi apa kata Allah berikutnya? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya, kita tetap diperintahkan untuk apa? Untuk mempergauli kedua orang tua meskipun musyrik, memaksa kita untuk kafir, tetap dipergauli dengan cara yang baik. Nah, ini orang tua kita bukan musyrik, muslim, tapi dia berbuat buruk, misalnya menzalimi kita. Padahal tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Ya, maka kita tentunya harus lebih mampu untuk apa? Untuk lebih bisa meregulasi emosi dan perasaan kita, mendahulukan perintah Allah, dan kita bersabar menghadapinya. Karena itu sudah menjadi takdir Allah. Karenanya ketika Anda menghadapi orang tua Anda yang buruk dengan cara kebaikan, dengan cara yang baik, insya Allah itu jauh lebih banyak manfaatnya. Ya. Nah, ini kalau Anda menjadi korban. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, Anda sadar, Anda melakukan kesalahan, ya anak Anda itu sering Anda sakiti dahulunya, sekarang Anda tahu, maka Anda harus bertaubat kepada Allah. Minta maaf dulu kepada Allah. Bara'atu zimmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian baru setelah itu minta maaf kepada anak. Itu hak yang harus ditunaikan karena berkaitan dengan hamba. Minta maaf kepada anak kita tadi. Mudah-mudahan dengan kita minta maaf ya, tadinya anak kita punya sakit hati, punya rasa jengkel. Mudah-mudahan dengan kita minta maaf dengan ketulusan,
ya anak kita mau untuk memaafkan kita, dan hubungan kita yang tadinya renggang, yang gak baik, akhirnya menjadi baik. Bagaimana cara mengajarkan anak usia 7-10 tahun agar pandai mengelola perasaan ketika marah, kesal, sedih, bosan, dibully teman, sehingga bisa mengontrol emosinya seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuncinya adalah pertama, kita sebagai orang tua harus mampu dulu untuk mengendalikan emosi kita. Karena kita sebagai contoh, kalau kita sebagai orang tua sendiri sulit untuk mengendalikan emosi, maka akan sulit juga bagi anak kita untuk bisa mengendalikan emosinya. Berarti kita harus mampu untuk memanage emosi kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan bisa mengajarkannya kepada anak kita. Nah, di antara langkah-langkahnya ringkasnya adalah, yang pertama adalah ajarkan anak kita untuk bisa mengidentifikasi dan mengenali emosinya, dan dia bisa membeda-bedakan. Umi, aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi marah, aku lagi jengkel, aku lagi ini dan itu. Artinya dia mampu untuk menyebut emosinya, bisa mengidentifikasi emosinya. Emosi itu unik pada setiap orang, pada setiap manusia. Allah berikan emosi, ya, perasaan, al-wijdan wal masyair, itu sebenarnya juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam diri. Kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, kata Al-Ghazali rahimahullah, manusia itu ketika diciptakan dalam keadaan wasat, netral. Tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan sedih, tidak dalam keadaan kecewa. Ya, netral. Nah, perasaan-perasaan dan emosi ini muncul itu karena ada pen-triggernya, ada pemicunya. Ada yang memicu dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dia pikirkan, dia ingat dan seterusnya, akhirnya muncul emosi dan perasaannya. Artinya emosi dan perasaan ini ada pen-triggernya. Ketika pen-triggernya itu menghilang, maka kembali lagi ke posisi asal, yaitu netral. Ini konsep yang harus kita pahami. Karena itu, setelah kita mengajarkan anak kita mampu mengidentifikasi emosinya, kita validasi dulu. Ya, kita validasi. Itu bentuk empati. Iya nak, Umi tahu kamu lagi sedih, kamu lagi marah, kamu lagi kecewa. Jadi kita validasi dulu perasaannya. Karena ini bukan suatu hal yang sifatnya berdosa. Anda marah, Anda jengkel, Anda sebel, itu nggak dosa. Karena itu suatu hal yang nggak bisa kita atur, ya. Karena itu suatu hal yang muncul secara spontan. Ya, makanya ketika Anda lagi sebel, lagi marah, lagi jengkel, lagi kecewa, itu nggak berdosa. Yang berdosa apabila, ya, emosi dan perasaan ini itu diwujudkan di dalam ucapan atau perbuatan. Ketika sudah terwujud di dalam perbuatan atau ucapan, baru kemudian kita bisa berdosa. Karena misalnya kita lagi kesel, kita maki-maki orang, baru kita dosa. Tapi kalau itu hanya keluar di dalam diri kita, kemudian kita proses, kemudian kita mampu menahan agar tidak keluar dengan lisan dan dengan anggota tubuh kita, maka kita itu dikategorikan sebagai kadzimina al-ghaidz. Itu cirinya orang muttaqin, yaitu kita mampu untuk menjaga emosi kita dari angkara murka, ya. Jadi ketika Anda ada perasaan-perasaan yang muncul dalam diri, itu enggak dosa. Nah, makanya validasi dulu apa yang ada pada anak kita, kemudian ajarkan mereka untuk mencari tahu apa yang men-trigger. Kenapa dia marah, kenapa dia kecewa, kenapa dia sedih, dan seterusnya. Karena itu ada pen-triggernya, cari tahu pen-triggernya. Kemudian baru yang keempat, ajarkan, Allah berikan kita akal. Di antara fungsi akal, itu untuk bisa bernalar, untuk bisa, ya, tamyiz bainal asya, ya, untuk bisa memilah-milah segala sesuatu. Nah, itu di antara caranya, ya, adalah dengan kita coba mengajarkan pertimbangan. Layak enggak sih aku marah gara-gara hal itu? Layak enggak sih aku jengkel gara-gara masalah ini? Nah, baru kemudian akal. Allah memberikan kita akal itu untuk bisa membangun pertimbangan. Tapi akal kita terbatas, akal kita butuh bimbingan, butuh cahayanya wahyu. Karena itu subhanallah, Rasulullah SAW sebagai sosok yang istimewa sudah memberikan kita contoh yang luar biasa, yang jauh lebih advance, yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada konsep-konsep yang ada dari orang-orang kafir. Ketika lagi marah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Pertama, berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena di antara yang dikatakan oleh ulama salaf, ya, ada 3 kondisi di mana syaitan bisa masuk ke dalam seseorang. Pertama, ketika seseorang itu sedang dibakar syahwat,
Yang kedua, ketika dia sedang dibakar oleh al-ghadab, ya, angkara murka. Yang ketiga, ketika dia sedang ghaflah, lalai. Itu tiga kondisi di mana syaitan akan mudah merasukin seseorang. Ya, ketika dia lagi lalai, ketika dia lagi syahwat, dan ketika dia lagi marah. Makanya ketika seseorang suami sedang syahwat dengan istrinya dan akan melakukan hubungan badan, itu diajarkan untuk berdoa, memohon perlindungan dari syaitan, ya. Apa namanya? Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Karena sangat mungkin syaitan masuk, ya. Nah, jadi diantaranya berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, diam. Itu konsepnya orang kafir. Ketika lagi marah, ya, itu mereka mengajarkan if you feel angry, pause itu berhenti, ya. Itu udah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kamu lagi marah, diem, jangan ngomong, jangan melakukan apa-apa dulu, diem dulu, uskut, ya, diem. Kenapa? Ya ibaratnya kalau kita bicara, ya nih, antum tahu minuman bersoda, kalau antum kocok, kemudian antum buka saat itu langsung akan nyemprot, ya enggak? Tapi kalau antum biarkan dulu selama beberapa waktu, meskipun dikocok hebat, dibiarkan selama beberapa waktu, dia akan kembali lagi ke kondisi normalnya. Kemudian ketika Anda buka, aman, ya. Nah itu juga sama, ketika kita sedang digoncang, kemudian langsung dibuka, langsung kita keluarkan, itu bahaya. Makanya kita diam dulu, kita tenang dulu. Nah diantaranya dengan merubah posisi, lagi berdiri, duduk, lagi duduk, berbaring. Kenapa? Karena orang yang lagi emosi, itu muta'ali. Dia menempatkan dirinya tinggi, suaranya meninggi, dia membusungkan dada, membelalakkan mata, dan seterusnya. Nah diantaranya dengan dinetralisir dengan merubah posisi. Itu metode yang luar biasa diajarkan oleh Nabi. Kemudian wudhu, boleh mandi, baca Al-Quran, zikir. Kalau masih marah, udah dilakukan semua ini, datang ke psikiater. Karena mengalami gangguan kejiwaan nih, ya. Karena secara asal manusia itu, dia akan kembali ke emosi asalnya, ya. Nah, baik, ini mungkin terakhir ya, karena sudah 6:30 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang dengan dalil beberes masak bukan tugas istri. Ini bukan dalil sebenarnya ya. Lalu bagaimana suami sudah capek kerja tapi uangnya tidak mencukupi untuk bayar ART? Ini dijadikan dalil, bukan dalil ya, dalih mungkin ya. Malas bersih-bersih. Tolong berikan nasihat Ustaz. Ya. Nah, toib. Jadi harus kerjasama, jangan memaksa suaminya misalnya nggak punya uang yang memadai untuk bayar ART, jangan dipaksa untuk ada ART, bagi-bagi tugas, kerjasama, ya, semuanya capek. Yang bekerja di luar rumah capek, yang bekerja di dalam rumah juga capek, dan profesi yang paling istimewa itu adalah profesi ibu rumah tangga, ya. Mungkin ada di antara wanita atau di antara ummahat menjadi dokter, menjadi desainer, menjadi insinyur. Itu adalah profesi-profesi yang untuk wanita itu bukan primer. Karena yang primer bagi seorang wanita menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah profesi yang paling istimewa, yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia bagi seorang wanita kecuali menjadi ibu rumah tangga. Ya, menjadi pendidik bagi anaknya, ya. Dan juga dia wanita-wanita yang bekerja di rumahnya menjadi ibu rumah tangga, itu wanita yang super smart, ya, wanita yang super cerdas. Kenapa? Karena dia akan belajar semuanya. Dia akan menjadi akuntan, dapat duit dari suaminya, dia hitung-hitung gimana supaya cukup. Dia menjadi chef, ya, bagaimana dia bisa masak yang bergizi dengan budget yang ada. Terus kemudian dia juga menjadi yang bertanggung jawab cleaning service juga. Kemudian dia juga belajar tentang ilmu kesehatan, jadi dokter buat anaknya sakit apa yang harus dia lakukan, dan seterusnya. Ini adalah multitasking yang sebenarnya Allah udah berikan kemampuan kepada wanita, ya. Nah karena itu makanya di antara penelitian yang dilakukan, wanita itu lebih sanggup untuk multitask dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu biasanya akan cenderung fokus pada satu hal, wanita itu dia bisa fokus pada banyak hal. Bisa seorang wanita itu sambil menggendong anaknya, sambil melakukan banyak hal. Ya, nah ini mungkin ya jamaah ini terakhir ya. Itu ya ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh
Syekh masyhur Hasan Al-Salman. Beliau salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau suka mentahqiq kitab. Jadi mentahqiq itu beliau suka mencari manuskrip, ya, kitab-kitab lama tulisan tangan, beliau pelajari, kemudian beliau tahqiq dan beliau cetak. Nah, jadi pernah suatu ketika beliau mendapati ada sebuah manuskrip dari kitab As-Sihah. Itu kitab tentang bahasa Arab. Nah, ternyata beliau dapati kitab As-Sihah ini ditulis atau disalin oleh seorang perempuan. Nah, kemudian di dalam kitab itu ditulis, ya, oleh yang membuat salinan ini, yaitu seorang wanita, ya, itu di abad ke-8 kalau salah. Yang menyalin ini menyebutkan, ya, intinya dia mohon maaf, ya, beliau mohon maaf apabila ada tulisan-tulisan yang kurang jelas atau yang kurang baik. Dan beliau sebutkan, karena aku menyalin, ya, kitab As-Sihah ini, ya, dengan tangan kananku sementara tangan kiriku sedang gendong bayi. Sedang gendong bayi. Sambil menjaga bayinya, sambil dia menulis. Itu nggak bisa dilakukan oleh kita bapak-bapak. Ya, tapi ini bisa dilakukan oleh seorang wanita. Dia bisa melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu, ya, harus suami dan istri sama-sama saling memahami, jangan egois. Suami punya ego, istri punya ego, masing-masing punya ego. Kalau semua saling mendahulukan egonya, berantem, konflik. Tapi berusaha untuk saling mengkompromikan ego, saling memahami, saling berempati, ya. Jadi saling mengisi peran masing-masing. Ketika lihat istri lagi capek, bantu suaminya. Ketika lihat suami lagi capek, juga sama, ya. Nah, ini diantara kuncinya. Nah, ya, wallahu ta'ala alam shawab. Ini mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, ya, apalagi panjang-panjang ini. Insyaallah nanti mungkin di kesempatan yang lain. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua dan kita semua juga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi para ayah dan bunda yang senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang saleh dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya kelak insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.